Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke majelis ilmu fardhu ain ini untuk bersilaturahmi dalam rangka mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Salawat bertakankan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil mizan nanti. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan program mengaji kita, yaitu program mengaji tempo dulu. Setelah diiringi oleh bab mengenal diri dan bab syukur, maka pada malam hari ini kita masuk ke sebuah tema yang berjudul tafakur. Untuk penjelasan lebih lanjut dan terperinci untuk bab tafakur ini akan dijelaskan oleh guru kita kepada Al-Ustaz Ahmad Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita aturkan dan kita memanjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat dan anugerah, atas tiap-tiap yang telah Allah tentukan kepada diri kita, terutama kita ditentukan Allah atau ditakdirkan Allah masih dalam sebuah perjalanan, yaitu perjalanan di mana kita ingin dan bisa selalu beramal soleh. Karena tidak bisa kita beramal soleh ataupun menjadi orang soleh tanpa disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi baik tanpa diberikan petunjuk dan hidayah wal hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sekarang bagaimana kita untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ini adalah perbuatan-perbuatan Allah. Maka kita mesti menuju ke sebuah perjalanan itu agar kita bisa mengetahui dengan secara seksama
dengan secara sadar bahwa sesungguhnya Allah yang telah memperbuat atas segala sesuatu, Ia telah menguasai atas segala sesuatu. Bermulalah dengan ilmu dan pelajaran yang ingin kita pelajari. Mudah-mudahan kita akan diberikan Allah pertolongan di dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini pun akan terus mengiringi langkah kita nanti sampai di yaumil kiamat, sehingga apa yang kita butuhkan nanti yaitu bentuk-bentuk pertolongan dan syafaat daripada Rasulullah mudah-mudahan akan diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di mana di dalam program kita mengaji tempo dulu di episode yang telah lalu kita sudah menginjak kepada sebuah pelajaran yaitu tentang syukur, di mana mengenal diri ini berisi tentang perkara-perkara tentang syukur, terlebih-lebih lagi tentang mengenal dirinya sendiri, tentang syukur. Dan pada malam hari ini kita ingin masuk kepada bentuk-bentuk tafakur atau bentuk-bentuk merenung, atau kita mencari sesuatu yang memang patut kita cari. Sebab selama ini mungkin kita telah mencari sesuatu yang keliru atau yang tidak patut kita cari. Maka bermulalah pada malam hari ini saya membuka dan ingin mengetuk pintu hati kita semua untuk melihat bentuk-bentuk apa yang mesti kita pikirkan atau tafakur itu. Di mana telah berjalan bab syukur kemarin atau tentang syukur, di situ telah terbentang luas daripada 3 macam jenis syukur, dari mulai syukur yang azali, syukur yang sekarang maupun syukur yang akan datang. Nah, atas sudahkah kita meninggalkan bab syukur itu, saya dalam hal penyampaian ini hanya berharap bahwa amalkanlah syukur itu seperti mana yang kita sadari. Terutama yang paling mudah dan yang paling dekat dengan kita itu sekarang, syukur yang sekarang. Artinya begitu kita dianugerahkan dengan segala sesuatu yang sekarang sedang menempel pada diri kita, yaitu umpama kita telah diberikan dan ditakdirkan oleh Allah mempunyai pekerjaan, umpamanya mempunyai suami, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Maka semua yang telah dianugerahkan oleh Allah itu pergunakan sebaik-baiknya untuk bersyukur. Hati-hati dalam pengertian maksud daripada bersyukur ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apabila kita mendapati itu semua, harta, pekerjaan, anak, istri, dan suami, malah semakin membuat kita jauh dan lupa kepada Allah, jauh daripada perjalanan menuju kepada Allah, malah kita beresiko untuk masuk kepada atau ke dalam jurang api neraka, maka itu bukan disebut bersyukur. Karena syukur yang sebenarnya tetap akan mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya, setelah kita menjadi orang yang bersyukur sesuai dengan janji Allah, Allah akan menambah nikmat itu dengan nikmat yang lain, di mana satu hal perkara nikmat yang
besar yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, yaitu yang tersebut di dalam surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bermula kami menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk daripada makhluk yang lain. Nah, setelah kita bersyukur ini, maka sudah sepantasnya orang-orang yang bersyukur itu mendapat anugerah. Mendapat anugerah yaitu sesuatu perjalanan, diperjalankan kepada sesuatu perjalanan, yaitu di mana kita diberi yang disebut dengan akal yang sehat. Dengan akal inilah bisa membuat kita untuk menjadi berpikir atau bertafakur. Sebab tanpa dengan akal ini, maka kita tidak ubahnya sama dengan hewan dan binatang-binatang yang lain. Maka dari itu, dengan anugerah akal ini, sekali lagi pantaslah untuk kita bersyukur, untuk menggunakannya dengan baik tadi. Maka bagaimana menggunakan akal atau dianugerahkan dengan akal yang sehat tadi, maka tetap perjalanan syukur ini tidak bisa lari daripada situ. Syukur lagi kita dianugerahkan oleh Allah dengan kesempurnaan akal. Nah, bagaimana yang disebut akal yang sempurna itu adalah dikala di mana orang-orang awam seperti kita ini mulai berjalan mencari sebuah bentuk pencarian yang disebut di dalam agama itu adalah tafakur. Kita bertafakur dalam rangka untuk mencari sesuai dengan yang dituntun di dalam kitab yang kita pelajari, yaitu setelah ia besar dan akil balik, maka berfikirlah ia, siapakah yang menjadikan aku dan alam semesta ini? Tak mungkin tiada yang menjadikan, tentu ada yang menjadikannya. Pada siang hari ia terlihat akan matahari, maka berfikirlah ia, mungkin matahari ini yang menciptakan aku dan alam semesta ini, maka tersembahlah ia akan matahari. Nah, setelah ia besar dan akil balik ini adalah sebuah perjalanan dari mulai kita tadi dilahirkan menjadi manusia yang sempurna, yang berlumuran darah disertai tangis yang menandakan ia hina, lemah, papa dan tiada kuasa. Nah, berjalanlah terus perjalanan ruh yang ditiup ke dalam tubuh yang kita maksudkan di dalam hafalan sebelumnya. Sesungguhnya ruh yang masuk ke dalam tubuh inilah yang ingin melakukan sebuah perjalanan tadi. Lama dia menunggu untuk sampai bisa berjalan kembali. Lama dia diistirahatkan. Terkadang ada yang memang istirahat terus menerus sampai ia mati, tidak bisa bergerak atau tidak berjalan sama sekali. Maka begitu ia diperjalankan dan diistirahatkan, maka waktu sampainya adalah waktu pada saat ia besar dan akil balik itulah. Sebab akil balik itulah yang dimuat perhitungan-perhitungan atas dosa-dosa dan pahala. Maka dari itu
begitu sudah sampai tadi, akil balik tadi, mulai rohani kita tadi, roh tadi ingin mencapai pengenalan sesuatu, ingin mencari sesuatu. Setelah istirahat beberapa lama, sampai ia besar dan akil balik tadi. Nah, untuk sampai dia berpikir, maka berpikirlah ia. Nah, seseorang yang dengan akalnya dia bisa terpikir kepada siapa yang menjadikan aku dan alam semesta ini. Ini tidak setiap orang yang mendapatkan ketukan-ketukan atau getaran-getaran itu. Tidak setiap manusia mendapatkan getaran itu, mencari siapa yang telah menciptakan aku dan alam semesta ini. Yang selama ini yang sudah kita kenal dengan nama dan keyakinan yang sudah ada, ketahuilah, keyakinan yang selama ini kita ketahui adalah keyakinan yang mengikut atau yang ikut-ikutan, atau keyakinan yang jahil. Kenapa saya bilang ikut-ikutan yang jahil? Sebab kita tidak pernah berpikir, tidak pernah melakukan perjalanan ini. Perjalanan apa? Yaitu tadi, berpikir siapakah yang menjadikan aku dan alam semesta. Tidak ada pada realitanya kita berpikir seperti itu. Yang ada, kita itu seakan-akan sudah beriman, seakan-akan sudah yakin. Maka di mana sebenarnya perjalanan atau pencarian ini? Tidak ada sama sekali. Maka begitu terketuk seseorang tadi, terketuk rohani kita, terbuka jalan untuk mencari, berpikir siapa yang telah menjadikan aku dan alam semesta ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah sedang ingin menunjuki kita sebuah jalan, atau yang disebut Allah sedang ingin mengenalkan dirinya kepada diri kita. Dirinya sedang memberikan petunjuk. Melalui apa? Melalui ilmu. Jadi Allah memberitahukan tentang keberadaan, kezohiran dirinya melalui ilmu. Maka dengan ilmu inilah kita bisa mengetahui kezohiran Allah. Begitu maksud daripada ilmu. Maka bersesuaianlah apa yang telah tertulis di dalam kitab yang kita pelajari ini, yang kita bacakan tadi barusan dibuka. Bersesuaianlah dengan satu bentuk. Bentuk apa? Bentuk yang telah dikatakan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis, yaitu tafakkuru sa'atin khairun min ibadah. Lebih baik daripada beribadah. Bertafakur satu sesaat itu lebih baik daripada beribadah. Beribadah seberapa lama? Ada yang mengatakan 1000, tapi yang menurut teks di dalam hadis yang kita bacakan ini 60 tahun. Lebih baik daripada beribadah 60 tahun lamanya. Bersesuaian apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, maksudnya tafakur tadi, berpikir tadi, berpikir seperti apa yang dimaksudkan. Maka jawabannya tertuang di dalam kitab ini.
Apa? Yaitu berpikir tentang mencari siapa yang telah menciptakan aku dan alam semesta ini. Karena begitu orang-orang itu berjalan memproses untuk mencari siapa yang menciptakan aku dan alam semesta ini nanti akan ada sebuah perjalanan yang lebih lanjut. Maka dilanjutkan dengan sebuah perjalanan pada siang hari, sampailah ia tersembahkan akan matahari tadi. Dan pada malam hari pun demikian. Terlihatlah ia akan bulan, maka berpikirlah ia, mungkin bulan ini yang telah menjadikan aku dan alam semesta ini. Dan tidak bisa kita pungkiri, maka tersembahlah ia akan bulan. Dan ini sudah ada dari sejak zaman dahulu orang-orang yang menyembah bulan ini. Sehingga juga ketika berjalan terlihatlah akan pohon yang besar, maka berpikirlah ia, mungkin pohon ini yang telah menjadikan aku dan alam semesta ini. Maka tersembahlah ia akan pohon besar tersebut. Maka inilah yang disebut orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, orang-orang yang ingin beragama menurut alam pikirannya sendiri. Maka pada siang hari terlihatlah ia akan matahari. Dia berpikir bahwa menuju perjalanan untuk ke akhirat, menuju kepada Allah, dengan melihat apa yang ia lihat, dengan matahari, bulan dan bintang serta pohon yang besar. Dan tergambar sekarang begitu banyak orang-orang yang ingin berjalan menuju kepada agama ini, di mana mereka berjalan itu menurut apa yang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka. Maka itulah yang disembahnya, maka itulah yang dijalaninya. Umpama tiba-tiba dengan sholat yang banyak, dengan zakat yang banyak, atau dengan puasa yang banyak, apakah itu jalan yang memang betul-betul bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama kali yang bisa menyampaikan kita kepada Allah sebagai pintu untuk membuka perjalanan, tentu saja tidak. Karena banyak sekali orang-orang yang dengan sholatnya, sekali lagi dia terlaknat dengan sholatnya sendiri. Banyak orang yang bersedekah dan orang-orang yang berzakat, dia terlaknat dengan apa yang dia keluarkan itu. Dan begitu juga orang-orang yang berpuasa, dia terlaknat dengan puasanya. Sebab banyak atau ada hal-hal yang menjadi tujuan-tujuan tertentu seseorang tadi dalam beribadah. Tidak bisa kita pungkiri, yang menjadi tujuan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk duniawiya. Ingin mencari kesenangan dan ketenangan di dunia. Bayangkan ada orang-orang yang berusaha ingin mencari ketenangan saja di dunia ini. Itu pun dunia tujuannya. Apakah kita lihat Rasulullah yang begitu dihina, begitu dilempari batu, begitu dicaci maki, begitu diintimidasi oleh orang-orang yang tidak menyenangi Rasulullah? Apakah Rasulullah merasa tenang saat itu? Tentu Rasulullah itu berpikir apa yang mesti dilakukan. Rasulullah tidak tinggal diam dengan tenang, duduk termenung dan
atau duduk manis, tidak. Rasulullah berusaha untuk mencari jalan bagaimana supaya bisa mensiarkan agama ini dengan penuh keberhasilan. Tetapi Rasulullah memang adalah manusia utusan Allah, pilihan Allah. Maka Rasulullah tidak sedikit pun ingin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memang betul-betul merasa ada Allah yang menjaga kita semua. Kenapa jadi kita khawatir terhadap dunia yang ada di sekeliling kita? Sebab kita tidak yakin ada Allah yang menjaganya. Maka kita menjadi susah, menjadi gelisah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan jabatan, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Padahal semua itu adalah pemberian Allah dan Allah akan ambil pada masanya. Jangankan orang yang ada di luar diri kita sekalipun termasuk akan diambil oleh Allah pada masanya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang perlu kita pertahankan, tidak ada yang perlu kita cari sampai kita mati-matian tadi mempertahankannya. Orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, semuanya itu adalah akan makhluk yang akan dibinasakan pada masa, pada waktunya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai kita tertipu dengan semua itu. Maka begitu berpagi-pagi, umpamanya berpagi-pagi kita hadir, terbangun untuk terjaga, maka apa yang mesti dan yang semestinya kita fikirkan atau kita tafakur atau yang kita renungkan? Jadi dari pelajaran bab tafakur ini ingin mengajarkan kepada kita sebuah bentuk pikiran atau renungan. Karena dari mulai awal mengenal diri ini sampai kepada pelajaran yang sekarang ini tidaklah lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk mengajak kita untuk berpikir, untuk bertafakur yang menghasilkan nilai-nilai ibadah yang tinggi, bukan nilai-nilai kemaksiatan. Jadi apabila akal kita ini dianugerahkan oleh Allah, kita pergunakan untuk menjauh dari Allah, berarti kita sudah tidak amanah dengan akal ini. Akal yang dipergunakan kita sekarang ini, apabila kita jadi tidak mau, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang dunia, mana yang akhirat, mana yang wajib, mana yang sunnah, tidaklah kita pergunakan itu, maka apa yang terjadi? Maka disebutlah kita tidak amanah dengan akal itu. Maka begitu sudah kita tidak amanah dengan akal yang telah diberikan, dianugerahkan Allah itu, maka bersiap-siaplah nanti. Bersiap-siaplah nanti, jangankan nanti di padang mahsyar, jangankan di yaumil akhir, jangankan nanti pada saat di proses di mizan atau di siratal mustaqim, di alam kubri saja begitu kita sudah tidak bisa amanah dengan akal tadi, maka itu semua akan sudah bisa menjadi bentuk-bentuk perhitungan yang luar biasa nanti di alam kubri.
Sebab salah satu maksud daripada ibadah ataupun ilmu tauhid ini adalah untuk mengajarkan kepada akal kita supaya bisa membedakan mahdas dan qadim, mana yang diciptakan dan mana yang diciptakan. Jadi perhatikan selama ini, jelas, nampak secara jelas kesalahan kita di dalam akal yang selama ini yang menjadi pikiran kita. Di kala pagi hari apa yang kita pikirkan? Memikirkan duniakah atau kita memikirkan akhirat? Itu dahulu. Yang kita pikirkan itu bentuk-bentuk pekerjaan kita atau apakah? Terutama terlebih-lebih ibu-ibu, para wanita. Berpagi-pagi dia sudah berpikir bagaimana menyiapkan sarapan untuk anak-anak, bukan betul? Anak-anak mesti sekolah, bukan betul? Takutnya kita bangun di pagi hari itu bukan takut kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Bukan takut itu, tetapi takut kita tidak bisa menyelesaikan anak-anak kita untuk sekolah. Tertinggal anak-anak ke sekolah lebih takut daripada tertinggal sholat subuh. Betul apa tidak? Mana yang lebih sakit rasanya? Anak kita nggak bisa sholat subuh atau nggak bisa sekolah? Jawab jujur. Itu tertanda bahwa kita berbahaya di alam kubri nanti. Sebab kita tidak ada takut-takutnya kepada Allah. Dan jangan coba-coba apabila malaikat munkar dan nakir bertanya, ma rabbuka, tertanda situ terjawab dengan jelas. Rasa yang kita takuti, yang kita pikirkan di pagi hari, begitu kita terbang. Apa yang kita khawatirkan tidaklah sesuatu yang paling utama dan paling penting, yaitu mencari dan berpikir, apakah aku ini masih tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah aku masih tetap bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan lihat kenyataan yang terjadi. Berarti kita tergolong manusia dunia atau manusia akhirat. Manusia yang sebenarnya sedang memikirkan dunia atau akhirat. Jangankan kita yang sebelum belajar menuntut ilmu ini, yang sudah menuntut ilmu ini saja, tolong tafakurkan itu, fikirkan itu baik-baik. Belum lagi berpagi-pagi sudah dihiasi dengan dunia yang begitu gemerlap. Tak kurang lagi kita dihiasi dengan bentuk-bentuk kedurhakaan kepada suami, kepada orang tua umpamanya, bagi yang mempunyai orang tua di rumah. Nah, ini menjadi sesuatu yang membahayakan nanti kita di alam kubri. Nah, ini tolong kita pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih berada di dunia dan masih sempat untuk memikirkan itu, rubah pola arah pikiran kita tadi secepatnya sebelum terlambat. Kenapa Ustaz? Kenapa guru mesti dirubah?
Sebab Rasul berpesan akan mati kita nanti, bahwa matinya seseorang itu tergantung dengan apa yang ia pikirkan saat itu. Terbiasa dia memikirkan hartanya, terbiasa dia memikirkan dagangnya, dia akan mati dalam keadaan mengingat itu. Dan ini jangan dianggap remeh perkara-perkara seperti ini. Begitu kita memikirkan anak, keluarga, begitu juga pada saat itu kita akan mati memikirkan mereka semua. Padahal mereka semua tidak sedikit pun akan bisa membantu kita. Begitu kita sudah diberi pertanyaan, maka yang akan menjawab itu adalah amal, ilmu dan amal yang kita usahakan selama di dunia itu. Maka lagi-lagi jawabannya adalah ilmu dan amal. Dan maksud daripada ilmu dan amal ini tidak lari daripada apa yang kita bahas, apa yang ingin kita perdapati di awal kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani kemarin, yang dimana itu merupakan kebutuhan utama rohani. Dan sampai detik ini kita masih dalam perjalanan untuk mencari itu. Artinya apa yang kita pelajari sekarang tidak lepas, tetap konsisten pada arahnya. Dan jangan coba-coba lepas dan kabur dan melebar kemana-mana. Nah, maka dari itu, atas kesalahan kita selama ini terhadap penggunaan akal kita yang memang sudah tidak pada tempatnya atau yang tidak amanah, segera rubah. Segera rubah sebelum kita terlambat nanti. Terus guru, bagaimana kalau seandainya saya ini masih punya anak, masih punya istri yang bilang kita itu harus mati meninggalkan dunia, siapa? Guru dari tadi tidak pernah mengatakan bahwa tinggalkan anak dan istrimu, tidak pernah. Tidak pernah guru mengatakan itu. Tetapi kau mesti bertanggung jawab kepada mereka. Kau mesti ajarkan mereka dengan baik. Di mana itu terlebih dahulu kau ajari dirimu terlebih dahulu. Kau solehkan dirimu terlebih dahulu. Kau santrikan dirimu terlebih dahulu sebelum engkau ingin menyantrikan anak dan istri. Sebab nanti apa yang kau sampaikan itu akan menjadi berbalik membunuh dirimu sendiri apabila yang kau sampaikan itu tidak kau amalkan. Apabila yang kau sampaikan itu tidak ada di dalam dirimu, maka yang kau sampaikan itu akan menghantam kepada dirimu sendiri. Jadi jangan heran apabila ada yang mengadu, guru, bagaimana ini guru? Istri saya begini-begini, nggak mau nurut. Anak saya nggak mau menurut guru. Jangan lagi bertanya seperti itu dikala engkau membantah kepada guru. Dikala guru menyuruh engkau untuk beramal soleh, untuk benar-benar bisa beribadah menurut tuntunan ilmu, tapi dibantah. Jadi jangan bicara lagi. Apabila kita sendiri masih salah, belum soleh, ingin mengharap anak dan istri kita menjadi soleh, maka berhati-hatilah. Dan memang apabila belum,
Nah berarti tinggal ada satu perkara, berarti belum masa dan tinggal tunggu waktunya untuk bagaimana nanti anak dan istri kita bisa menjadi soleh atau tidak. Sebab yakinlah, janji Allah itu tidak pernah memungkir. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi barang siapa yang beramal soleh, itu tetap akan Allah beri balasan. Barang siapa yang beramal salah, begitu pula Allah akan berikan balasannya. Dan Allah seadil-adilnya hakim, seadil-adilnya pengadilan. Tidak akan pernah salah Allah di dalam mengalamatkan akan sesuatu. Maka sekali lagi, tafakur dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah tadi. Pergunakan tafakur itu dengan baik. Pergunakan akal itu dengan baik. Sebelum akal itu nanti ditarik oleh Allah keberkahannya. Bagaimana guru? Bagaimana Ustadz akal itu ditarik oleh Allah keberkahannya? Apabila kita sudah menjadi gila akan dunia, hubud akan dunia, hubud dunia, kita sudah tidak tahu lagi membedakan yang hak dan yang batil. Tidak bisa lagi membedakan mana ilmu yang fardu, mana yang sunnah. Tidak bisa lagi membedakan mana yang kewajiban, mana yang bukan kewajiban. Berarti di situ akal kita ditarik sudah keberkahannya. Berarti dijauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda akal yang sudah tidak ada diberi keberkahan. Jadi berpikir kita tidak usah terlalu jauh, pingin mencari bentuk-bentuk yang aneh-aneh atau ilmu yang mendalam-mendalam. Sebenarnya mau beragama itu mudah kok. Mudah sebenarnya, gak sulit. Cuman yang bikin sulit, yang mempersulit itu diri kita sendiri. Justru hukum dan peraturan Allah, agama ini ingin memudahkan kita nanti. Ingin memudahkan kok. Ah bagaimana sih guru kok memudahkan? Buktinya saya mau ini sulit, mau itu sulit. Mau memudahkan perjalananmu maksudnya nanti. Perjalanan apa guru? Perjalananmu nanti di alam kubri, mau mudahkah atau mau sulit nanti? Maka di situ disebut Allah ingin memudahkan. Agama itu ingin supaya kita tidak sengsara nanti di alam kubri serta di akhirat. Nah, maka setelah dia berpikir sampai berjumpa dengan pohon yang besar tadi, maka tersembahlah ia akan pohon besar. Nah, dalam keadaan berpikir, jadi pada saat kita tadi sedang kebingungan berpikir, dalam keadaan itulah Allah mengutus Rasulnya. Karena begitu kita sudah terpikir dalam perjalanan pencarian tadi, maka dengan kasih sayang Allah, dengan bantuan dan pertolongan Allah, maka Allah utus Rasulnya. Maka sampai disinilah man arafa nafsah atau mengenal diri. Nah lagi-lagi perjalanan kita mengenal diri tadi atau man arafa nafsahu sampai terakhir, sampai kita dalam keadaan bingung, sampai Allah utus Rasul.
demi untuk supaya kita bisa berpikir dan mentafakurkan sesuatu yang benar, sampai Allah utus kekasihnya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu cintanya Allah kepada manusia. Cinta kepada apa? Kepada rohani. Maka orang tidak boleh sembarangan mengotori rohani. Allah saja dengan begitu banyak anugerah-anugerah yang Allah persiapkan supaya rohani kita tadi selamat. Ingat itu. Termasuk kita belajar, termasuk kita didatangkan Rasulullah, diutus Rasulullah sampai kepada para ulama, sampai kepada guru-guru kita. Artinya sampai zaman, sampai detik ini tidak terlepas. Allah ingin menyayangi kita, menyayangi rohani kita tadi. Supaya apa? Supaya rohani kita jangan tersiksa nanti di alam kubur serta di akhir. Maka Allah persiapkan itu semua demi kepentingan rohani kita. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Banyaknya kita mengotori rohani kita, banyaknya kita menzalimi diri kita, atau kita menyayanginya seperti Allah menyayangi rohani kita? Tentu jawabannya kita banyak menzalimi, merusak diri kita sendiri. Dengan cara kita sulit untuk berbuat taat, untuk patuh kepada guru saja, itu sudah alamat kita menyakiti rohani kita sendiri. Bayangkan tadinya begitu kita mulai punya rasa rindu, ingin menjumpai guru, ingin membantu guru dalam segala hal, tiba-tiba melemah. Ini salah satu tanda-tanda yang mesti kita khawatirkan. Bahwasannya apa yang menjadi perjalanan kita tadi, mengotorikah atau membersihkan rohani kita sendiri. Dan itu mesti menjadi tafakur kita, masuk ke dalam list for important thing, daftar sesuatu yang penting. Pernah nggak mikir begitu? Atau nggak pernah? Jujur, nggak pernah kan? Yang kita pikir pagi anak istri sudah itu aja. Betul atau tidak? Bagaimana mereka bisa bahagia? Sementara kita sendiri tidak pernah memikirkan diri kita sendiri, menyayangi rohani kita sendiri. Alih-alih kita terus menzalimi terus. Luar biasa memang. Sekalipun ini kita sudah tahu, diberitahu oleh seorang guru, ternyata kita selama ini menzalimi diri kita, menzalimi rohani kita. Tetap saja tidak mudah kita untuk melepaskan. Maka sebuah hukum dunia itu adalah penyakit dan penyakit hati. Maka orang-orang yang terlepas daripada hubud dunia itu, maka dialah mudah-mudahan bisa tertanda menjadi kekasih Allah atau wali-wali Allah.
Sebab memang sulit sekali untuk melepaskan diri daripada kebodohan akan diri kita tadi. Terus kok bisa bodoh, guru? Bagaimana enggak bodoh? Kita menyakiti diri kita sendiri, kan bodoh namanya. Konsep berpikir kita tentang jasmani dan ruhani kita samakan sih. Padahal konsep menyayangi jasmani itu berbeda. Antara dunia dan akhirat itu bertolak belakang. Prinsip menujunya pun bertolak belakang. Perjalanan menuju dunia itu perjalanan menuju bahaya. Perjalanan menuju ke akhirat, perjalanan menuju keselamatan. Itu kan juga sudah jauh berbeda. Tapi kenapa kita banyak pusing dan pening dan tafakur kita banyak kita curahkan kepada dunia yang ingin membahayakan kita? Sudah tahu itu akan membahayakan kita di akhirat. Kita tahan berbantah dengan guru. Udah nggak usah kita aling-alingin. Kita tahan berbantah dengan guru, tinggal tahan kita tinggal guru itu udah. Nggak usah kita pakai munafik. Daripada dunia yang sekeliling bakal membahayakan kehidupan akhirat kita. Ya. Nah inilah berarti yang mesti kita pikirkan dahulu. Jadi artinya apa? Jangan kita merasa tenang nanti untuk mati. Kalau dalam keadaan seperti ini kita belum apa-apa, kita sudah mulai jauh dari jalan menuju kepada Allah. Dari seorang guru tadi. Maka sekali lagi berhati-hatilah, berpikirlah, gunakan pikiran itu. Gunakan tafakur itu dengan baik. Gunakan akal itu dengan baik. Maka itulah sejatinya kita masuk kepada bab tafakur ini supaya benar-benar kita bisa menggunakan akal kita dengan baik. Sebab nanti apabila nanti akal ini pun sudah kita syukuri dengan kita gunakan dengan baik, barulah kita akan layak menerima anugerah selanjutnya, yaitu masuk kepada pelajaran yang selanjutnya. Di mana pelajaran selanjutnya adalah sebuah anugerah yang terlebih lagi besar. Di mana itu adalah nikmat surga yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dan tidak setiap orang bisa merasakannya. Tidak setiap orang yang notabene soleh, ingat, yang orang soleh saja belum tentu bisa. Apalagi sudah jelas-jelas ini bukan orang soleh. Ya, orang soleh umpamanya ini belum tentu bisa menerima nikmat mengenal. Ingat, karena nikmat mengenal Allah itu adalah nikmat surga yang Allah turunkan ke dunia ini. Sehingga bagi orang-orang yang sudah diberi nikmat mengenal tadi, maka mereka jadi kurang seleranya kepada surga atau neraka. Jadi jangan heran bagi orang-orang yang sudah makrifat kenal kepada Allah, mereka tidak terlalu banyak berbicara tentang surga dan neraka. Bukan mereka tidak percaya dengan surga dan neraka, tetapi mereka tidak terlalu berminat untuk membicarakannya. Kenapa? Mereka malu membicarakannya. Kenapa lagi? Sebab terlalu besar anugerah yang telah Allah berikan
terlalu baik sudah Allah berikan. Malu jadi rasa-rasanya menuntut hal-hal yang lebih daripada itu. Begitulah orang-orang yang berakal, yang bertafakur tadi semestinya, menggunakan akal dengan baik tadi. Jangan sampai kita lari daripada akal sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah kepada golongan hamba yang bersyukur atas dianugerahi akal yang sehat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita saksikan paparan dari guru kita tentang bab tafakur. Jadi kesalahan kita selama ini adalah kita masih memikirkan bentuk-bentuk kebutuhan keduniawian kita. Karena sebenar-benarnya tafakur adalah kita pergunakan akal kita untuk memikirkan siapa yang menjadikan diri kita dan alam semesta ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu istiqomah dalam ketakwaan dan ketaatan. Usikum wa iyyakum bitaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Marilah kita tutup majelis ilmu dan majelis salawat kita pada malam hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.